Bagaimana sih status PKPU First Travel ya, antara putusan pidana PK tadi dan ada putusan homologasi dari pengadilan niaga. Bagaimana status hukumnya dan bagaimana untuk memenuhi hak-hak daripada semua kreditor ini. Seperti apa kasus dari First Travel, bagaimana putusan pidananya, bagaimana homologasi yang ada di pengadilan niaga. Nah, ini nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, antusias mereka ini pengen mengetahui bagaimana sih keadaan hukum PKPU First Travel antara putusan pidana versus putusan pengadilan niaga. Namun sebelum dimulai, mungkin saya akan sedikit membuka apa sih materi yang akan kita bahas dan akan dibahas oleh para narasumber hari ini ya. Bahwa seperti yang kita ketahui, PT First Travel ya, atau PT First Anugrah Karya Wisata, ini yang berdiri dari tahun 2009, yang didirikan oleh sepasang suami istri di Depok, yaitu Bapak Andika dan Bu Anissa. Ini kasus First Travel adalah kasus penipuan yang memang sudah viral dan juga heboh dari tahun 2017 karena menjerat kerugian korban sekitar 905 miliar dan dengan jumlah korban hingga 63.310 orang. Menindaklanjuti hal tersebut, putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyerahkan seluruh aset First Travel kepada negara tertuang di dalam nomor 3096 K/Pitsus/2018 dan putusan yang baru dilansir di dalam situs Mahkamah Agung ya pada Jumat tanggal 15 bulan 11 ini tetap menghukum para terdakwa Andika dan juga Ibu Anissa Hasibuan ini masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara. Dikutip dalam halaman resmi Mahkamah Agung mengabulkan putusan PK First Travel ya dengan amar putusan nomor 365. Melalui putusan ini, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengembalikan aset korban kepada para korban yang sebelumnya dirampas negara. First Travel dan para krediturnya yang termasuk juga jamaah haji ini telah sepakat juga berdamai di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang mana isi perdamaian kemudian disahkan atau dihomologasi oleh pengadilan dalam bentuk putusan pengadilan. Dan putusan ini pun sudah sah dan mengikat bagi First Travel dan semua jamaah dan para krediturnya ya, sesuai pasal 286 Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jadi kalau First Travel tidak melaksanakan perjanjian perdamaian di dalam PKPU, maka kreditur berhak mengajukan pembatalan perdamaian sesuai dalam pasal 291 Undang-Undang Kepailitan. Dan bila mana jika pengadilan menerima permohonan pembatalan, maka First Travel akan dinyatakan pailit dan akan diangkatlah seorang hakim pengawas dan kurator untuk mengurus dan membereskan harta First Travel. Dengan terjadinya kepailitan, maka berlakulah yang namanya sita umum dan semua aset milik First Travel ya ini akan menjadi sita umum dan kepailitan akan berhadapan dengan sita pidana dalam kasus sita pidana yang tadi saya sampaikan. Lah, bagaimana mengenai tindak lanjut terhadap hal ini ya? Bagaimana PKPU First Travel antara putusan pidana versus putusan pengadilan niaga? Tentunya nanti akan dijelaskan oleh para ahlinya karena di materinya. Dan saya dengar-dengar ini Bapak Mustoli juga sempat mewakili banyak kreditur First Travel juga ya Pak? Iya, jadi beliau juga pasti tentunya dari awal mengikuti banyak rapat kreditur, mendaftarkan tagihan dari para jemaah, karena tadi disampaikan oleh Bapak ya bahwa First Travel ini memang dari awal sudah turbulensi ya Pak. Jadi sudah sakit karena First Travel menjual dengan harga murah yang tidak wajar ya Pak, 10 juta, 14 juta, yang mana untuk tiket pulang pergi saja sudah tidak cukup ya, belum untuk yang lain-lain, untuk hotel ya. Bahwa adanya hal itu juga tadi disampaikan oleh Bapak, ada gugatan perdata dari ratusan kreditur dan juga ujung-ujungnya ada beberapa atau banyak juga yang lapor pidana sehingga ada putusan pidananya ya. Dan perlu kita ketahui, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa First Travel ini asetnya banyak sekali barang-barang mewah ya Pak, seperti korden, lalu ada, saya baca putusan itu ada
barang-barang branded, ada tas branded, baju-baju branded, yang mana nanti kalaupun memang itu dikembalikan oleh semua kreditur, bagaimana caranya? Karena itu asetnya bukan aset yang bisa kita jual dengan gampang ya Pak. Artinya di sini tentunya bagaimana perlindungan daripada kreditur para jamaah haji dan umroh ini, bagaimana bisa terlindungi, bagaimana bisa terpenuhi hak-haknya ya, apalagi dengan putusan pengadilan niaga yang sudah dihomologasi ini. Jadi tidak mungkin nantinya para terdakwa yang sudah di penjara ini bisa melakukan restrukturisasi ya. Jadi memang ini tantangan bagi kita semua, bagaimana untuk bisa memenuhi hak-hak daripada kreditur ini ya. Karena kalau dilihat ini asetnya apakah cukup, lalu bagaimana nanti kalau pilot yang mana terjadi sita umum oleh aset semua first travel, apakah juga nanti adanya sita pidana itu nanti jaksa juga akan membagikan ke semua krediturnya. Nah, nanti untuk pertanyaan ini tentunya ada ahli kepilotan kita, Bapak Jamaslin James Purba, yang akan menjelaskan secara detail ya. Sebagai kurator sebelum adanya Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepilotan dan PKPU yang dulunya masih Perpu, ini beliau juga sudah banyak menangani kasus kepilotan bersama Bapak Hotman Paris, namun mengikuti travel-travel yang bonafit ataupun yang kurang bonafit seperti itu. Saya selaku moderator izin untuk sedikit merangkum dan juga menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita semua, Pak James dan juga Pak Mustolih ya, bahwa putusan pidana dari kasus first travel ini kan telah ditemukan setidaknya ada 800 lebih item, dan yang 500 lebih item ini bernilai ekonomis seperti rumah, mobil, kantor, dan lain sebagainya. Bahwa sita pidana menurut pasal 194 ayat 1, status barang sitaan yakni dikembalikan kepada yang berhak, dirampas atau dikembalikan ke negara, atau dirampas dan dimusnahkan sehingga tidak bisa dipergunakan lagi. Dan di dalam putusan PKPU yang telah dihomologasi oleh pengadilan niaga, yang pertama akan diberangkatkan secara bertahap selama 1 tahun. Itu adalah proposal perdamaian yang disampaikan oleh debitur. Selanjutnya kembali atau di-refund dalam jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun. Lalu selanjutnya debitur juga menyampaikan bahwa ada masa pemulihan atau grace period ya. Bahwa sampai sekarang juga kita tahu bahwa debitur tidak mampu untuk menjalankan isi proposal perdamaian itu karena memang debitur statusnya adalah sebagai terdakwa dan sudah menjalani hukuman selama 20 tahun ya, sesuai putusan di dalam pidana. Lalu siapa yang menjalankan proses perdamaian di dalam PKPU dan bagaimana cara memverifikasinya? Caranya ada beberapa opsi yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita semua ya, bahwa jika jaksa yang membatalkan itu tidak bisa karena perdamaian itu adalah perdata. Jadi yang membatalkan adalah para pihak yang bersangkutan, yakni para kreditur ya, sehingga bisa diajukan pembatalan perdamaian sesuai pasal 291 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ya. Nanti bisa Pak Mustolih menunjuk saya sebagai kurator. Amin, terima kasih Pak. Dan selanjutnya, bahwa di dalam perdata yang masuk sita umum adalah PT First Travel ya, bukan para pihak ya, atau bukan pemilik yang 2 orang itu. Jadi yang disita jaksa adalah aset pribadi dari 2 terdakwa. Bagaimana jika pilot aset atas nama PT tidak ada? Tadi sudah disampaikan oleh Pak James bahwa di dalam pasal 18 kepailitannya dicabut. Aset harta pilot yang disita jaksa bukan atas nama PT. Lalu opsi kedua, jaksa bisa mempilotkan Andika dan Anissa ya, bukan PT-nya. Selanjutnya, opsi yang ketiga, bahwa harta pribadi Andika dan Anissa yang berasal dari aset PT, itu kurator akan melakukan tugas ya sebagai eksekutor dan bisa membuktikan bahwa harta atau barang pribadi itu dibeli dari uang PT First Travel ya. Itu kurang lebihnya kesimpulan yang bisa saya sampaikan terhadap webinar pada hari ini yang berjudul PKPU First Travel antara putusan pidana versus putusan pengadilan niaga Pradi YLC in collaboration with James Purba and partner.
in collaboration with James Purba and Partner. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua YLC Palu, Ketua DPC Peradi Palu, dan juga kepada host kita Bapak Muhamin. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para narasumber kita. Ada Bapak Mustolih dan juga Bapak James Purba ya, yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau untuk dapat memaparkan materinya dan berbagi ilmu kepada kita semua tentang PKPU First Travel. Saya selaku moderator undur diri dan saya mohon maaf, akan saya bacakan. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara webinar ini. Semoga acara dapat berkesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.